Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Arijal sebagai ketua kelompok dan adapun anggota saya yang bernama Dava Arif Saputra dan Regina Natali Nindiatanat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Hipotesis Maxwell. James Clerk Maxwell yang lahir pada tanggal 13 Juni 1831 dan wafat pada tanggal 15 November 1879 adalah seorang fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. Berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan oleh Maxwell, diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik memancar pada kecepatan cahaya. Hal inilah yang membuat Maxwell akhirnya yakin dengan keberadaan gelombang elektromagnetik dan cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, di sini akan saya menjelaskan sedikit sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah penapisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Sebagaimana cahaya, gelombang elektromagnetik juga mengalami pemantulan sesuai dengan hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Pembiasan juga dialami oleh gelombang elektromagnetik. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Dan yang terakhir, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Dan arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Spektrum dan penerapan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dicirikan oleh panjang gelombang atau frekuensinya. Panjang gelombang elektromagnetik bervariasi dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Cahaya tampak membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar. Memiliki kisaran panjang gelombang 400 sampai dengan 700 nanometer. Pada cahaya tampak, frekuensi bertalian dengan warna-warna gelombang elektromagnetik itu. Warna-warna tersebut tidak lain adalah berbagai warna pelangi. Berdasarkan frekuensinya atau panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Keseluruhan jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensi panjang gelombang disebut spektrum. Disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Dalam spektrum gelombang elektromagnetik, porsi cahaya tampak sangat kecil dibandingkan dengan gelombang-gelombang tak tampak. Selengkapnya, spektrum gelombang elektromagnetik dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah Anda pelajari spektrum gelombang elektromagnetik secara berurutan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, yaitu gelombang radio dan gelombang televisi, gelombang radar, sinar inframerah, sinar tampak atau cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Berikut adalah penjelasan spektrum gelombang elektromagnetik.
1. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut isolator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. 2. Gelombang televisi. Gelombang televisi memiliki frekuensi sedikit lebih tinggi daripada gelombang radio, yaitu pada interval 40 MHz sampai 216 MHz, tetapi tidak ada pula yang beroperasi pada interval 470 MHz sampai 890 MHz. 3. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. 4. Gelombang radar. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging. Radar menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi sekitar 10⁻10 Hz. Antena radar dapat digunakan sebagai pemancar dan penerima gelombang. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. 6. Cahaya tampak. Seperti namanya, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lasik. 8. Sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus yang kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan plat aluminium setebal 1 cm. 9. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Kita masuk ke sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh semua materi yang memiliki suhu mutlak di atas 0 Kelvin. Kita telah mengetahui bahwa suhu merupakan ukuran tenaga rata-rata atom-atom yang bergetar. Makin tinggi suhu suatu bahan, makin kuat atom-atom bergetar. Atom-atom yang bergetar inilah yang menimbulkan pancaran gelombang elektromagnetik. Dan jika suhu suatu bahan bertambah tinggi, maka makin tinggi pula tenaga vibrasi atau getaran atom-atom, dan makin tinggi pula frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya. Gelombang mikro serta gelombang radio dan televisi dipancarkan dari peranti-peranti elektronik. Percikan-percikan listrik dan arus bolak-balik menyebabkan terjadinya getaran yang memiliki frekuensi yang sama dengan gelombang-gelombang elektromagnetik tersebut. Kita masuk ke dampak negatif gelombang elektromagnetik. Dan meskipun gelombang ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun gelombang ini juga punya dampak negatif yang harus kita perhatikan. Berikut ada 3. Yang pertama, paparan radiasi sinar
Ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia itu dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, kanker mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua, pulsa mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. Dan yang ketiga, radiasi HP dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Dan yang terakhir, kita masuk ke argumen tentang mengurangi dampak negatif elektromagnetik. Di sini kami menyediakan 5. Yang pertama, gunakan headset saat menelpon. Karena ketika kita sedang menelpon, lebih baik kita menggunakan headset, sebab saat melakukan panggilan, ponsel akan lebih banyak mengeluarkan radiasi dari sinyal RV. Yang kedua, hindari mengantongi ponsel atau elektronik lainnya. Meski ponsel atau elektronik lainnya tidak digunakan, maka elektronik akan terus memproduksi radiasi RV. Untuk itu, lebih baik pengguna tetap menjaga jarak dengan elektronik saat digunakan. Yang ketiga, jangan gunakan ponsel saat lemah sinyal. Karena saat sinyal lemah, indikator pada ponsel pada posisi 1 bar itu radiasi yang ditimbulkan akan lebih besar. Alasannya, sinyal RV yang dikeluarkan oleh ponsel lebih besar ketika sinyal dalam keadaan lemah. Yang keempat, kurangi penggunaan ponsel di kendaraan. Menggunakan ponsel dalam kendaraan yang bergerak cepat ternyata juga merupakan tindakan yang kurang bijak. Sebab saat bergerak, ponsel akan menangkap sinyal dari tower satu ke tower lainnya, sehingga memicu ponsel mengeluarkan sinyal RV lebih banyak. Dan yang terakhir, kelima, jangan letakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Meski tidak digunakan, ponsel akan terus mencari sinyal yang memicu radiasi. Jika ingin tidur dalam keadaan ponsel menyala, jangan pernah letakkan ponsel di dekat dengan kepala. Sekian PPT dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.